Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Ludita Ananda dengan NIM 2020 31249 Prodi S1 Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu interaksi manusia dengan komputer dengan studi kasus diri saya sendiri yang berada di kamar di meja belajar. Sebelum saya menjelaskan hasil analisis saya, sebaiknya kita harus tahu dulu apa itu interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer adalah komunikasi dua arah antar manusia atau user dan sistem komputer. Nah, interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon atau aksi dan reaksi yang saling mendukung. Jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menuju pembiasan tujuan. Nah, definisi interaksi manusia dengan komputer itu merupakan sebuah hubungan manusia dengan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau bisa disebut interface. Nah, setelah itu ada prinsip kerja komputer. Prinsip kerja komputer itu ada input. Pertama, kita nginput data kita, kemudian data kita itu akan diproses. Nah, setelah diproses, maka akan keluar hasil dari data yang sudah kita input tadi. Dan tanpa kita sadari, kita sudah berinteraksi atau berdialog dengan sebuah benda atau layar monitor, yaitu dalam bentuk menekan tombol berupa tombol angka dan huruf yang ada pada keyboard atau melakukan satu sentuhan kecil pada mouse. Yang kemudian hasil inputan ini akan berubah menjadi informasi atau data seperti yang diharapkan manusia dengan tampilan informasi baru tersebut pada layar monitor atau bahkan mesin pencetak atau printer. Setelah kita mengetahui definisi interaksi manusia dengan komputer, selanjutnya kita ke faktor-faktor manusia dalam interaksi manusia dengan komputer ini. Seperti yang kita ketahui, faktor-faktor interaksi manusia dan komputer itu ada indera penglihatan. Nah, indera penglihatan itu ya berarti mata. Nah, mata itu berfungsi untuk menghasilkan suatu persepsi yang terorganisir akan gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi relatif, tekstur, dan warna. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi. Apa aja sih yang ada di indera penglihatan? Pertama ada luminas. Luminas itu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Diameter bola mata akan mengecil sehingga akan meningkatkan kedalaman fokus. Hal ini ditirukan oleh lensa pada kamera ketika aparaturnya diatur. Nah, selain luminas, yang kedua ada kontras. Kontras itu apa sih? Kontras itu adalah hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kontras juga merupakan selisih antara luminas objek dengan latar belakangnya dibagi dengan luminas latar belakang. Nilai kontras positif akan diperoleh jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih besar dibandingkan yang dipancarkan oleh latar belakangnya. Selanjutnya ada kecerahan. Kecerahan itu maksudnya tanggapan subjektif pada cahaya. Luminas yang tinggi berimplikasi pada kecerahan yang tinggi pula. Kita akan melihat suatu kenyataan yang ganjil ketika kita melihat pada batas kecerahan yang tinggi ke kecerahan yang rendah. Selanjutnya ada sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle adalah sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Nah, kalau ketajaman mata itu adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Kemudian ada medan penglihatan. Maksud dari medan penglihatan itu sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Kemudian ada warna. Warna merupakan hasil dari cahaya di mana cahaya merupakan perwujudan dari spektrum elektromagnetik.
mata seseorang. Dengan warna, manusia mampu membedakan satu objek dengan objek yang lain. Dengan warna, manusia mampu mengolah data menjadi informasi. Penggunaan warna yang sesuai pada layar tampilan dengan user akan mempertinggi efektivitas. Jika warna yang digunakan tidak mengindahkan aspek kesesuaian dengan pengguna, maka pengguna justru bisa menerima informasi yang salah. Tetapi tidak adanya standar yang dapat digunakan sebagai acuan resmi tentang penggunaan warna yang bagus. Nah, yang kedua ada pendengaran. Manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz. Tetapi batas bawah dan batas atas biasanya dipengaruhi oleh umur dan kesehatan seseorang. Suara yang berkisar pada frekuensi 1000 sampai 4000 Hz menyebabkan pendengaran lebih sensitif. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan. Jika batas kebisingan dinyatakan sebagai 0 desibel, maka suara bisingkan mempunyai tingkat kebisingan 20 desibel. Percakapan bisa mempunyai tingkat kebisingan 50 desibel sampai dengan 7 desibel. Kerusakan telinga terjadi jika mendengar suara dengan kebisingan lebih dari 140 desibel. Suara dapat dijadikan sebagai salah satu penyampaian informasi tetapi hal itu dapat menjadikan manusia cepat bosan sehingga pengguna suara dalam antarmuka perlu pemikiran khusus dan seksama. Yang ketiga ada sentuhan. Sensitif sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Feedback dari sentuhan di sini tidak dijadikan sebagai penyajian atau penerimaan informasi, tetapi lebih ke piranti pendukung seperti model keypad handphone, keyboard, mouse, tempat duduk user, dan sebagainya. Contoh dalam penggunaan papan ketik atau tombol, ketika akan merasa nyaman bila tangan kita merasa adanya sensasi sentuhan. Ketidaknyamanan biasa disebabkan karena posisi dan bentuk tombol serta pengoperasian tombol-tombol tersebut kadang-kadang harus dilakukan penekanan yang cukup berat atau malah terlalu ringan. Yang keempat ada pemodelan sistem pengolahan. Model sistem komputer terdiri dari pengolahan atau prosesor dan memori. Peralatan masukan atau input device, misalnya keyboard, memungkinkan user memasukkan data ke komputer dan peralatan keluaran atau output device. Misalnya layar penampilan, menampilkan hasil operasi dari komputer untuk disajikan kepada user. Keluaran dari komputer dimonitor oleh sensor pemakai, biasanya mata dan telinga, dan masukan itu lewatkan ke perespon sistem pemrosesan kognitif manusia yang membangkitkan suatu respon, misalnya jari-jari. Pengoperasian peralatan masukan untuk memerintah operasi yang akan dilakukan oleh komputer. Kemudian ada pengendalian motorik. Selain waktu reaksi dan waktu gerak, alat lain yang digunakan untuk mengukur pergerakan adalah akurasi. Kedua hal tersebut menjadi pertimbangan untuk mendesain sistem yang interaktif, terutama hal-hal yang melibatkan pemindahan target berupa button, menu, icon. Pengendalian motorik pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu seperti mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung menunjukkan hasil analisis interaksi manusia dan komputer yang saya lihat dari diri saya sendiri di dalam kamar di meja belajar. Ini adalah tempat saya belajar sekaligus berinteraksi dengan komputer, dan yang saya gunakan ini adalah laptop. Kita lihat dari segi penglihatan. Seperti yang bisa dilihat, di depan saya terdapat tembok. Walaupun di sebelahnya ada jendela, tetapi itu sama sekali tidak mengganggu penglihatan saya selama berinteraksi dengan komputer. Walaupun begitu, terkadang juga bisa mengganggu penglihatan saya karena cahaya yang nantinya akan masuk ke dalam ruangan saya, sehingga saya harus menutup jendela dengan menggunakan tirai di kamar saya. Selain dari sisi penglihatan, juga terdapat dari sisi pendengaran. Dikarenakan rumah saya yang berseberangan dengan jalan raya, sehingga itu mengganggu interaksi saya dengan komputer, dikarenakan saya kurang fokus jadinya selama berinteraksi dengan komputer. Selain dari itu, tidak ada lagi hambatan yang terjadi selama
saya berinteraksi dengan komputer. Kesimpulan yang bisa saya ambil, carilah tempat yang bisa membuat Anda nyaman, aman, dan tidak merasa terganggu selama berinteraksi dengan komputer. Karena selama berinteraksi dengan komputer, Anda harus bisa merasa nyaman terlebih dahulu, kemudian sudah merasa aman selama menjalani interaksi dengan komputer tersebut. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum